Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Hanifa. Jadi hari ini kita akan bahas soal persiapan gap year. Sebenarnya ini terinspirasi dari sebuah pertanyaan curhat di kolom komen. Makasih buat yang udah curhat. Jadi ceritanya dia lagi galau mau gap year tapi nggak tahu apa aja yang harus dipersiapin katanya gitu. Jadi kalau menurut aku, pertamanya pasti kita harus persiapkan dari niat dulu. Jadi gini, sebenarnya kalau masalah niat dan mindset juga ya. Misalnya nih, kalau kalian sudah memutuskan, oke, mau nunda kuliah 1 tahun untuk nyoba masuk ke PTN yang kalian pengen, atau yang favorit, atau jurusan yang kalian pengen, whatever it is. Yang pertama adalah kita harus mikir kalau gap year ini ibaratnya kalau lomba lari, dia itu bukan sebuah sprint, tapi sebuah maraton. Oke, kalau kalian nggak tahu bedanya sprint sama maraton itu apa, Google that, oke? Cari di Google. Intinya kalau maraton itu kayak lari jarak jauh, jadi bisa 5 kilometer gitu, sementara kalau sprint itu bisa cuma 200 meter. Jadi karena perjalanannya panjang, nggak usah buru-buru banget. Jangan terlalu lambat, tapi juga jangan terlalu cepat. Karena apa? Kalau misalnya kita kecepatan, itu pasti ujung-ujungnya bakalan capek dan kehabisan tenaga di tengah jalan. Terus tadi ada yang lewat. Terus uh, juga, oh ya, terutama nih kalau misalnya kalian nggak punya kerjaan lain pada saat mau gap year. Kecuali kalau kalian misalnya masih mau ikut ujian tahun depan tapi sambil kuliah atau sambil kerja, berarti kan itu udah ada kegiatan lain ya selain belajar. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, maka kalian harus mencari. Kayaknya aku rasa salah satu kesalahan aku adalah dulu tuh aku nggak punya rencana atau bahkan sekedar keinginan untuk ngelakuin hal lain selain bimbel. Jadi aku dulu bimbel itu cuma kayaknya 2 kali seminggu. Jadi aku pergi dari rumah tuh cuma 2 kali seminggu, terus sisa 3 hari, seminggu 7 hari, sisa 5 harinya tuh di rumah aja, ngegalau sendiri dan segala macam. Sebenarnya kalau sekarang mungkin karena kondisi pandemi juga bimbel-bimbel pada online, tapi yang pengen aku tekankan di sini adalah bahwa kita tuh dalam hidup seorang anak gap year punya sebuah rutinitas dan atau struktur itu penting. Jadi kayak misalnya bikin jadwal, hari ini mau belajar apa, dan usahain itu dimulai di jam yang sama. Jadi kayak kalau misalnya kalian sekolah atau bimbel aja gitu, walaupun mungkin jadwalnya nggak yang strict banget, agak fleksibel, nggak apa-apa, tapi yang penting ada. Misalnya kalian bangun jam berapa, terus bantuin orang tua di rumah beres-beres dari jam berapa sampai jam berapa, habis itu mulai belajar jam berapa, kayak gitu. Karena kalau kita punya struktur atau rutinitas, itu tuh bakal ngebantu kita supaya apa ya, jadi nggak kebanyakan bengongnya gitu. Aku baca di buku Keep Going by yang ditulis sama Austin Kleon, dia bilang kalau sebenarnya rutinitas itu membantu kita supaya pas kita lagi sibuk, kita itu punya, kita tahu waktu mana yang bisa kita luangkan buat ngelakuin sesuatu di luar kesibukan itu. Terus yang kedua, kalau kita lebih banyak luangnya, kita jadi tahu waktu yang luang itu bisa diisi buat apa aja kayak gitu. Dan itu tuh sebuah hal yang ya benar juga gitu. Karena kalau misalnya belajar mulainya kapan aja terserah, mau pagi, mau siang, mau sore, sesuka hati aja, itu tuh bakal bikin kita kayak mager, ya nggak sih? Jadi lebih banyak magernya daripada belajarnya, lebih banyak bengongnya daripada belajarnya again. Dan menurut aku nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian punya kegiatan di luar itu kayak ikut komunitas atau webinar, walaupun mungkin webinar juga ada bosennya, tapi carilah kegiatan di luar dari belajar persiapan buat SBMPTN itu. Pun kalaupun itu dan jangan disingkirin gitu bagian misalnya
nyapu-nyapu, beres-beres rumah, karena itu adalah juga bagian dari rutinitas gitu. Jangan giliran nonton drakor pada aku lagi istirahat, giliran disuruh bantuin emak nyapu, ya ampun, aku kan butuh istirahat dari belajar. Jangan gitu. Bagaimanapun juga, doa orang tua itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa memuluskan jalan kalian untuk masuk ke PTN yang kalian pengen. Oke, segitu aja. Bye. Assalamualaikum.